Reza terpesona ketika Reza berbicara entahlah apa cara berterima kasih sama Allah luar biasa. Paling tidak saya bisa memperbaiki nama saya yang pernah kamu jelek. Kenapa sih akhirnya bisa pengen speak up gitu? Melihat kebenaran. Saya kasihan juga ngeliat Kikanu dan apa yang diucapkan Kikanu benar. Saya tahu. Dan saya melihat ternyata di kanan kiri Kikanu banyak yang nggak berani bicara. Saya nggak ngerti kenapa. Nggak boleh dong kayak gitu. Saya harus bicara kebenaran. Ya harus speak up karena bicara kebenaran. Ada saatnya, ada waktunya. Karena saya pernah menunggu momen ini lama sekali. 2016, lama loh. 2022 berarti 5 tahun sudah berlalu. Dan sekarang dia warawiri di podcast dan lain, dan semua orang mengaguminya. Seolah dia seorang sosok pria struggle banget, sayang orang tua dan lain-lain. Pernah menutupi kesulitan, oh enggak. Dia bisa tampil dengan art, dia bisa tampil dengan kemewahan. Meskipun dia rental atau apapun itu. Tapi intinya dia sudah menzolim orang-orang yang bekerja di belakang layar dia. Ya. Bukti nggak sih sebenarnya? Ya, punya bukti sendiri kan, bukti kalau Reza itu sama melakukan kerugian dengan baik. Bukti dan tapi banyak orang-orang via lingkungan kita ini, lingkungan saya kerja itu adalah orang-orang yang tidak mau bicara, orang-orang yang udahlah, termasuk saya sebenarnya orang yang udahlah, tapi saya melihat Kiki sendirian, oke, saya perlu bantu. Dan bahkan menuju ke sini pun saya tadi telepon Rita Hasanta, gue nyebut nama lo ya, karena salah satu yang gue harus bertanggung jawab sama lo tentang lagu lo. Iya, nggak apa-apa, ceritakan aja apa adanya yang memang terjadi yang sebenarnya seperti itu. Kemudian juga tadi kita menyebut lagi nama seorang artis Crystal atau siapa, dia bilang ada juga dirugikan 200 juta teman gue. Ah udah, gue nggak masuk ke ranah itu yang nggak gue kenal gitu. Saya hanya akan bicara yang saya tahu, yang memang berkenan dengan orangnya saya. Total dari keseluruhan kerugian yang Mbak Astrid. Kalau link tidak ternilai harganya, kamu kebayang nggak? Kamu punya link besar, ya kan, link besar, kamu bawa anak kecil lah ke dalam link itu yang akan memberikan dia satu posisi yang bagus, program-program yang bagus, tapi dia malah menjatuhkan kita sebagai, anggap saya orang tua. Itu link tidak ternilai, karena program itu kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas saya kehilangan semua program. Kemudian kalau nilai uang, saya pernah ada memproduserin, dia bilang produser, tapi apapun semua uang saya. Mbak tolong bayarin ini dulu, Mbak transferin dulu, Mbak tinggal masuk dulu. Belum lagi yang lain-lain. Ya memang enggak, ya ada 10 juta, 20 juta. Saat itu saya lagi ada rezeki itu. Dan saya hanya berpikir dia talent saya, toh dia juga akan saya kembangkan menjadi sebuah karya yang bagus, nanti bisa balik lagi lah uang itu. Dan saya nggak pernah ada hitam di atas putih. Gimana sih namanya kita nganggap talent minjem, ya udah transfer aja gitu loh, nggak ada. Tapi kalau mau dicek pun mungkin bisa ya, kita ke BCA. Kemudian di BCA saya nomor lama yang saya blok karena saya pernah kena itu kan, hack itu, saya laporin ke Mabes Polri. Jadi artinya memang kalau kita bicara fakta, saya bicara fakta. Mohon maaf saya nggak bawa bukti, tapi bukti ada manusianya, ada Kanu. Saya juga bawa Mas Krisnamukti. Kesini pun saya diskus sama Mas Krisna, lo harus bicara. Kita bantu kebenaran. Oke. Sudah sempat lapor ke polisi? Oh enggak, saya nggak pernah berniat melaporkan ke polisi sama sekali. Basri, tapi tahu kan latar belakang dia dulunya kaya gitu loh. Saya kenalnya dia sudah tidak kaya. Jadi saya nggak tahu, saya pernah dengar waktu saya masih seperti kalian di wartawan dulu, waktu itu saya taunya dia sama Mia Ramadhani apa dengan kehidupan mewah gitu loh. Saya tahu, tapi dengar cerita tentang mamahnya dulu, mohon maaf ya Allah, mamahnya sempat kata jatuh sampai di pinggir jalan berlari-lari, dan saya pernah dengar juga sampai yang sudah hampir kehilangan kenormalan ya, maksudnya saya pernah dengar itu. Dan itu semua dari Reza sendiri yang cerita sama saya. Saya anggap dia tuh adik gitu loh. Kemudian kita bintangnya sama, dia 3 Desember sampai 8 Desember kita sering bareng-bareng apa. Dan saya juga nggak buang gitu. Reza juga pernah yang membelikan saya kayak tas yang lumayan punya harga gitu loh. Pada saat saya ulang tahun dia berikan saya LV, pernah. Saya nggak bohong ketika saya juga memberikan pekerjaan dia yang mendapatkan uang besar. Saya dikasih fee-nya, saya dibentas gitu. Saya nggak bohong. Kita pernah sering ketawa bareng, kita nangis bareng, kita ini bareng, maka tapi
Saya sedih kok Reza bisa ya, ternyata orang-orang yang saya kenalin semua kena gitu loh, dan akhirnya kan saya jadi kehilangan link ya dong. Saya hubungan misal sama kalian baik, tiba-tiba kalian saya bawa orang baru misalkan, terus kalian kena tipu-tipu, kalian bencinya sama saya dong, lo bawa orang nggak bener nih, treat ya kan gitu. Kalau Kak Reza nonton gitu, harapannya apa, keinginannya dari Kak Zola apa yang mau dikasih tahu? Desa pernah menganggap Mbak Astrid adalah sebagai Mbak. Desa pernah meluk Mbak Astrid, pernah bilang Mbak, kehidupan Desa kayak seperti ini. Desa butuh bimbingan. Dan makanya Mbak Astrid percaya bahwa Reza ke lingkungan yang akan memberikan Reza tetap berkarya, dapatkan rezeki. Tapi Reza berkhianat sama Mbak Astrid, mengkhianati Mbak Astrid, jelek-jelekin Mbak Astrid, sampai semua orang di lingkungan Mbak Astrid itu percaya sama omongan Reza, karena Reza jauh lebih terlihat nice ketimbang Mbak Astrid dalam berbicara. Ya, artinya semua orang kalau melihat Reza terpesona ketika Reza berbicara, entahlah apa, tapi yang pasti memang itu kenyataan. Yang saat itu Mbak Astrid berjuang untuk perbaiki nama Mbak Astrid, sampai minta tolong Bang Sarina Yowan, orang yang tahu semua sejarahnya, gak kesampaian, gak bisa gitu. Dan saatnya Reza, kalau menurut Mbak Astrid kamu juga gak muda lagi ya, umurnya mungkin udah 40 ya, atau 38 atau sekian. Lebih baik di dunia kita mengakui daripada berlama-lama. Kasihan sama almarhum mama, kasihan juga sama papa, Opi, Rizky, kakak kembar kamu, yang artinya kamu adalah anak kebanggaannya ya, tetaplah jadi anak kebanggaan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan baik-baik. Kalau Mbak Astrid sumpah apapun itu tidak pernah berniat melaporkan ke polisi, tidak. Tapi kalau kita mau bicara baik-baik, kita bicara baik-baik. Hanya saat ini Mbak Astrid punya kesempatan untuk bicara, berterima kasih sama Allah luar biasa. Paling tidak saya bisa memperbaiki nama saya yang pernah kamu jelek-jelekin. Nggak sih, kan Herlambang itu datang ke podcast, ada nggak sih salah satu podcastnya Mbak Astrid itu ada yang benar-benar nggak dengan statementnya dia? Podcastnya dia Nah, dia kan datang ke podcast 60% bullshit. kebohongan. 60% Berarti kan apa hubungan Reza dengan itu apa sih? Apa yang spesial atau aku nggak mau masuk ke ranah itu. Tapi yang saya tahu Kiki memang luar biasa, sangat mensupport Reza. Tapi setahu saya Kiki punya keluarga ya, punya anak. Jadi saya kira saya nggak berani masuk ke ranah masalah hubungan karena sorry sensitif kan laki dengan laki. Jadi saya Kalau kira, untuk ilmu hitam ada nggak? saya nggak perlu sebut namanya. Dia salah satu artis punya nama juga. Jadi lo ngerasa nggak bahwa Reza itu ada something yang membuat orang lemah? Iya, aku ngerasa. Karena ada, saya nggak mau sebut nama juga, artis senior ngumpul di rumah saya waktu itu sekitar malam mau nagih ke Reza. Ada beberapa menit, termasuk salah satu talent saya. Saya kalau sebut nih juga artis ini juga anggota dewan sekarang tuh. Nagih ke rumah Reza, sampai di sana lemah semua. Pulang subuh dengan ya udah kesian ngelihat mamanya lagi sakit, Reza juga kelihatannya lagi sedih di Bintaro ya rumahnya. Jadi saya juga lemah kalau ketemu dia, makanya saya memutuskan udah selesai, nggak ada rezeki kali gitu. Lemah memang kita, dan belum lama saya ada salah satu artis saya ngopi di tempatnya dia, Tebet. Mbak tahu nggak sih, dia tuh ada ilmu tahu katanya. si artis ini ngomong gitu. Jadi saya kira ya saya nggak tahu ya, saya nggak mau sujon, tapi memang kalau emang itu apa yang harus ditakutin sih gitu loh. Kalau kita jalurnya memang benar, gak usah takut mau ilmu apa, ilmu kudu, ilmu apa. Saya kira kalaupun itu semua terkalahkan oleh kebenaran, saya nggak takut. Ya. Oke. Thank you ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.